Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Tidika Setsi, biasa dipanggil Rara. Saya dari kelas RPL Farmasi C dengan nomor NIM 24 10 48 20 13 074. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk tugas mata kuliah keyaksian mengenai keteladanan dan dari seorang tokoh teladan, Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah sosok legendaris yang memberikan kontribusi besar dalam perjuangan Islam dan kemerdekaan Indonesia. Beliau dikenal sebagai pemikir ulung, pemimpin dakwah sekaligus politisi yang visioner. Dalam naskah ini, kita menggali kisah hidup, nilai keteladanan, pemikiran ketatanegaraan, strategi dakwah, dan warisan perjuangannya yang menginspirasi berdasarkan cerita atau paparan dari putrinya. Beliau merupakan tokoh akademis dan para pemimpin Islam. Sejarah hidup dan kehidupan keseharian Muhammad Natsir. Ibu Dr. Andes Hajah Aisyah Natsir Rahim, beliau merupakan putri Muhammad Natsir. Beliau membuka kisah tentang sosok ayahnya yang lahir pada tahun 1908 di Bukit Tinggi. Sejak kecil, Muhammad Natsir telah menunjukkan ketekunan luar biasa dalam menuntut ilmu. Beliau mempelajari agama dan ilmu dunia. Beliau aktif dalam organisasi pelajar Islam seperti Jong Islamiyatan Bond dan mulai menulis artikel serta ceramah sejak remaja. Rutinitas kesehariannya sederhana namun disiplin. Beliau selalu meluangkan waktu untuk belajar, berdiskusi, dan beribadah. Meski sibuk dengan aktivitas dakwah dan politik, beliau tetap memprioritaskan keluarga dan akhlak yang mulia. Beliau menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kisah hidup Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah salah satu tokoh besar bangsa Indonesia yang namanya diabadikan dalam sejarah perjuangan politik, dakwah, dan pendidikan. Beliau tidak hanya dikenal sebagai politisi dan pejuang kemerdekaan, tetapi beliau juga merupakan seorang cendekiawan Muslim yang memiliki integritas yang tinggi, pemikiran visioner, dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Islam. Melalui ceramah-ceramah dari para narasumber yang kita dengar, kita dapat melihat perjalanan hidup beliau secara utuh, mulai dari masa kecil, perjalanan pendidikan, kiprah di dunia politik dan dakwah, hingga nilai-nilai keteladanan yang diwariskan untuk generasi penerusnya. Masa kecil dan pendidikan Muhammad Natsir. Beliau lahir pada 17 Juli 1908 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana namun menjunjung tinggi pendidikan dan nilai agama. Ayahnya bernama Idris Sultan Saripado. Beliau adalah seorang pegawai pemerintah, sementara ibunya bernama Khadijah yang dikenal sebagai sosok yang religius. Masa kecil Muhammad Natsir dihabiskan di lingkungan yang kental dengan tradisi Minangkabau, yang saat itu
juga menjadi pusat pergerakan intelektual Islam di Sumatera Barat. Beliau menempuh pendidikan awalnya di Hollands Inland Dutch School atau HIS di Solok, kemudian melanjutkan ke Mer Youth Gebraid Leger Onderwijs MULO di Padang. Muhammad Natsir kemudian bersekolah di Algemene Middelbare School atau AMS di Bandung. Beliau mengambil jurusan sastra barat. Meski berada di pendidikan umum ala Belanda, minatnya terhadap ilmu agama tidak pernah pudar. Di Bandung, beliau memperdalam pengetahuan Islam melalui guru-guru seperti Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau Persis. Lingkungan intelektual ini membentuk pola pikirnya yang kritis, tajam, dan berpandangan yang luas. Nilai-nilai dan keteladanan Muhammad Natsir yang perlu kita ketahui yaitu menurut Dr. Adian Husaini, beliau menekankan nilai Muhammad Natsir yaitu nilai integritas, kejujuran, dan keikhlasan yang menjadi dasar perjuangan Muhammad Natsir. Muhammad Natsir selalu menempatkan prinsip dakwah sebagai sebuah amanah, bukan hanya sekedar tugas formal. Dalam ceramah dan tulisan, ia mengajarkan bahwa dakwah harus dilandasi oleh ilmu yang kuat dan moral yang tinggi, serta tidak boleh mengorbankan prinsip demi popularitas. Keteladanan beliau juga terlihat dalam cara beliau bersikap, tidak suka korupsi, dan rendah hati meski memegang jabatan yang tinggi. Beliau juga mengajarkan pentingnya pendidikan Islam sebagai pondasi yang kuat untuk membangun masyarakat yang beradab dan bermartabat. Dari berbagai narasumber, terlihat bahwa Natsir adalah sosok yang sederhana, rendah hati, dan disiplin yang tinggi. Beliau hidup bersahaja meski pernah menduduki jabatan yang tinggi. Uang negara tidak pernah digunakan untuk kepentingan pribadi. Bahkan, ketika beliau wafat pada tanggal 6 Februari tahun 1993, beliau meninggalkan teladan integritas yang nyaris langka di kalangan politisi. Dr. Adian Husaini menekankan bahwa keteladanan Muhammad Natsir mencakup yaitu seperti keikhlasan dalam berjuang, konsistensi dalam prinsip meski menghadapi resiko, kemampuan menyatukan umat di tengah perbedaan, komitmen pada pendidikan dan dakwah sepanjang hayat beliau. Perjuangan Muhammad Natsir untuk Islam dan kemerdekaan. Menurut Profesor Dr. Yaswirman, Muhammad Natsir berperan besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, terutama lewat jalur politik Islam. Sebagai tokoh masyumi, beliau aktif menggalang dukungan umat Islam agar tetap bersatu dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Muhammad Natsir juga membangun jaringan dakwah yang luas hingga ke tingkat internasional, menjalin hubungan dengan ulama dan tokoh Islam dunia. Beliau percaya bahwa perjuangan Islam harus sejalan dengan kepentingan nasional dan kemajuan bangsa. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai orator ulung yang mampu menyatukan berbagai kelompok dan membangkitkan semangat juang umat Islam. Strategi dakwah Muhammad Natsir. Menurut Dr. Efrinaldi,
beliau memaparkan strategi dakwah Muhammad Natsir yang sangat terencana dan modern untuk zamannya. Muhammad Natsir menggunakan media cetak seperti majalah dan koran untuk menyebarkan gagasan Islam dan isu sosial politik. Beliau juga mendirikan dan mendukung lembaga pendidikan Islam mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi, agar generasi muda Islam memiliki bekal ilmu dan karakter yang kuat. Selain itu, Muhammad Natsir memanfaatkan organisasi dan jaringan sosial untuk memperluas dakwah secara sistematis dan berkelanjutan. Strategi ini membuat dakwah Islam menjadi lebih terstruktur dan berpengaruh luas. Pemikiran ketatanegaraan dan politik Muhammad Natsir. Menurut Profesor Dr. Zainul Daulay, beliau menjelaskan bahwa Muhammad Natsir sangat mengedepankan konsep negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam, namun tetap menghormati prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Muhammad Natsir menolak model negara yang otoriter dan menegaskan pentingnya kebebasan beragama dan keadilan sosial. Dalam pidato dan tulisannya, beliau mengusung ide negara hukum yang menegakkan keadilan tanpa diskriminasi dan memberikan perlindungan pada seluruh warga negara Indonesia. Beliau juga memandang bahwa Islam dan nasionalisme bukanlah hal yang bertentangan, melainkan harus bersinergi dalam membangun Indonesia. Pemikirannya menjadi landasan penting dalam proses pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia modern. Keteladanan dan inspirasi Muhammad Natsir. Menurut Ustadz Dr. Adian Husaini, beliau menekankan bahwa keteladanan Muhammad Natsir bukan hanya pada gagasan, tetapi juga pada tindakan sehari-hari. Beliau hidup sederhana, menjaga akhlak dan selalu mengedepankan kepentingan umat di atas kepentingan beliau pribadi. Muhammad Natsir juga dikenal tidak kompromi terhadap prinsip Islam walau harus menghadapi tekanan politik. Keteladanan ini menjadi inspirasi kuat bagi para aktivis dakwah dan umat Islam di Indonesia hingga saat ini. Pengaruh warisan dan pemikiran Muhammad Natsir di Sumatera Barat dan Yarsi. Bapak Mahyildi yang merupakan seorang gubernur Sumatera Barat, beliau menegaskan bahwa pemikiran Muhammad Natsir sangat relevan dalam konteks pembangunan daerah. Nilai-nilai pendidikan karakter, integritas, dan penguatan spiritual yang diajarkan Natsir diterapkan melalui lembaga seperti Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat. Yarsi tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tapi juga sebagai pusat dakwah dan pendidikan yang menjiwai semangat seorang Muhammad Natsir. Hal ini memperkuat ikatan antara nilai budaya Minangkabau dan ajaran Islam dalam membangun masyarakat yang berdaya saing dan bermartabat. Muhammad Natsir adalah seorang figur sentral yang menggabungkan intelektual, spiritual, dan kepemimpinan dalam perjuangan Islam dalam bangsa. Nilai keikhlasan, integritas, dan keteladanan beliau terus menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi umat Islam di Indonesia.
Perjuangan dan pemikiran beliau membuka jalan bagi Indonesia yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi dari kisah hidup Muhammad Natsir ini, mari kita jadikan semangat dan teladan Muhammad Natsir sebagai kekuatan untuk membangun masa depan bangsa dan umat Islam yang lebih baik. Jadi dari kisah Muhammad Natsir ini banyak kita ambil pembelajaran yang bisa kita terapkan ke kehidupan kita atau ke diri kita pribadi. Mungkin cukup sekian video dari materi ini saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan saya. Saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.